ini olahraga sebenarnya sangat menguji mental kita. Ke dalam bagaimana kita itu mengatur emosi kita. Serunya apa ketika kita sudah memahami bagaimana enaknya melepaskan anak panah itu. Oke, halo semuanya. Kembali lagi di Punta Channel, dimanapun kalian berada dan kapan saja kalian menonton video ini, karena video ini bisa ditonton kapan saja. Dan kali ini aku tidak sendirian, aku sudah ditemani oleh seorang teman yang juga, dia ini adalah seorang coach dari panahan atau memanah. Nah, langsung kita sambut saja, ada Afik Hidayatullah. Halo Afik. Halo semuanya. Hai Kak Punta. Halo, Sehat halo, Kak halo. Punta? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, mantap. Oke lah, ini supaya pendengar ini lebih kenal, sedikit introduction lah dari Afik sendiri. Oke, baik. Ya, terima kasih pada Kak Punta ya. Nah, Kak Punta ini salah satu senior saya nih di kuliah ya, di kampus ya Kak ya. Iya, betul. Oke, semuanya perkenalkan, nama saya Afik Hidayatullah, bisa dipanggil Afik. Saat ini kesibukan ya biasa menuntaskan masa-masa kuliah ya. Alhamdulillah udah tuntas ya Kak ya. Alhamdulillah udah selesai. Lalu udah selesai. Kemudian juga di dunia panahan, saya juga bertindak sebagai pelatih ya, dan juga praktisi juga. Di panahan sendiri saya mulai berlatih itu sekitar tahun 2016 sampai sekarang alhamdulillah masih aktif. Dan juga aktif di beberapa organisasi yang mengurusi bidang-bidang panahan. Itu di bidang panahan. Mungkin itu aja ya untuk perkenalannya. Oke. Nanti kita tanya-tanya lagi. Jadi siap, ini gampang. ketemu Afik sekitar 4 tahun yang lalu ya Afik ya? Iya benar. Di Jakarta, terus satu tempat kuliah kayak gitu. Nah, ini sebelum kita ngomong ke profesi sebagai coach atau sebagai pelatih memanah, sebenarnya sejak kapan sih suka panahan dan kenapa suka panahan gitu? Ya, jadi sebenarnya saya itu udah seneng olahraga panahan itu sudah semenjak SMA ya, semenjak SMA. Jadi dulu kan saya SMA-nya sudah lama ya di Palembang ya, di salah satu SMA di Palembang. Dan masalahnya dulu terkendala akan fasilitas olahraganya gitu. Okay. Jadi sekolah saya dan juga mungkin kabupaten di tempat saya itu dulu sekolah itu belum punya peralatan memanah. Jadi ya bisanya taunya juga cuman dari berita ya, dari juga YouTube, dan kebanyakan memang dari film-film kan gitu. Kan dulu ada banyak ya film-film, contohnya Hunger Games ya kan, terus juga Robin Hood. ada juga Lord of the Rings ya, kan banyak dulu film-film yang menceritakan kalau tentang di Avenger tuh ada Hawkeye. Iya, Hawkeye. Nah, jadi taunya ya yang dari sekedar itu aja. Jadi tertariknya memang dari SMA. Nah, namun setelah itu saya kuliah ya, kemudian kuliahnya di Jakarta. Nah, di awal-awal tahun 2016 itu mulai dapat informasi ada perkumpulan. Jadi ada teman-teman yang latihan panahan. Nah, dulu pas pertama latihan itu latihannya di taman. Jadi ada beberapa orang yang suka panahan, ya latihannya ya sekedar latihan doang, seneng-seneng gitu kan. Tanpa tahu bagaimana sistem yang benar latihan, terus juga safety-nya bagaimana. Jadi ya hanya sekedar menyalurkan hobi, dan situ saya ikut di sana gitu. Nah, lambat laun berlatih banyak kenalan juga, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang ilmu-ilmu panahan sudah semakin banyak ya, relasi panah juga semakin banyak, dan juga untuk peralatan alhamdulillah sudah memadai sekarang. Nah, begitu sih kalau sejarahnya. Nah, sebenarnya kalau yang bikin kamu suka panahan sendiri gitu. Yang membuat saya senang panahan itu ya yang pertama, ini olahraga sebenarnya sangat menguji mental kita gitu. Jadi olahraga ini selalu membuat penasaran gitu. Jadi setiap kita syuting itu kita nggak tahu hasilnya itu bakalan bagus atau enggak gitu. Okay. Ya, jadi performa kita itu sangat sulit untuk ditentukan bagus atau tidaknya ketika akan memanah. Nah, bagus atau tidaknya nanti dihasilkan dari hasil tembakan, dan itu benar-benar selalu bikin penasaran. Kita padahal teknik sudah bagus, alat sudah bagus, tapi kok masih suka nggak dapat kuning kan, nggak dapat ke senternya. Nah, itu perasaan-perasaan penasaran seperti itu yang membuat saya itu, wah ini olahraga sebenarnya sangat menantang sekali sebenarnya gitu.
Ya itu sih. Karena tertantang ya, karena tertantang Iya, jadi tertantang, pelajari lebih seru. gitu. Dan Dan dia ini menurut saya olahraga ini olahraga yang sangat detail gitu, sangat detail sekali. Saya salah satu orangnya juga termasuk orang yang detail ya, yang suka detail. Jadi bahkan untuk buku tekniknya aja itu udah ada 4 jilid sebenarnya, ada 4 jilid dan satu jilidnya itu bisa sekitar 400 halaman. Bayangin untuk teknik aja loh bukunya gitu. maksudnya Saya juga belum detailnya ini selesai. dalam hal apa detailnya ini? Oh ya mulai dari teknik, terus setting alat, terus keamanan. Bayangkan untuk berdiri aja itu banyak sekali ininya syarat-syaratnya. Derajat tubuh, kemiringan tubuh itu berapa derajat, terus seberapa lebar membuka kaki itu dihitung saking detailnya gitu. Oke, oke, ini Ya, paham, paham, paham. Jadi kalau iya, tadi Pak. ada istilahnya empat buku panduan ya. Iya, 4 buku panduan. Nah, ini sebenarnya berapa lama sampai akhirnya seorang pemula yang contohnya baru saja mencoba untuk memanah sampai akhirnya Mm-mm. bisa itu eh, apa biasanya rata-rata butuh berapa lama? Ini kalau untuk panahan sendiri, kalau misalnya giat latihan, itu setahun itu udah lumayan bisa untuk menguasai teknik-teknik memanah kan. Karena sebenarnya memanah itu kalau kita ambil secara general itu hanya ada 4 gerakan utama. Dan 4 gerakan utama itu ya diulang-ulang terus. Nah, untuk mendetailnya itu tergantung dengan pemanah itu sendiri kan, mau belajar lebih mendalam atau tidak. Tapi kalau untuk generalnya, sekedar dia bisa memanah, terus dia memahami filosofinya kan, itu setahun latihan rajin, rutin itu udah bisa gitu, udah bisa. Tapi kalau mau mulai naik lagi ke tingkat pelatih, atau bahkan bisa mungkin mendirikan klub segala macam ya, nah itu mungkin butuh pengalaman-pengalaman lebih lagi gitu. Kalau untuk sekedar seneng-seneng, hobi kan, having fun sama teman, setahun bisa kok. Ikut lomba juga kalau udah setahun latihan, mau ikut kompetisi, kalau hasil skornya juga itu udah oke menurut pelatih, ya udah bisa gitu. Empat, Gampang empat olahraga panahan gerakan itu. dasar itu apa aja? 4 gerakan dasar itu pertama posisi berdiri, sikap berdiri. Jadi bagaimana kita mempersiapkan dirinya posisi berdiri. Yang kedua itu set up, yaitu posisi kita untuk mempersiapkan diri kita menarik busur. Jadi set up. Yang ketiga yaitu drawing, yaitu narik. Jadi kita menarik tali busur kita itu sampai ke dagu. Tapi ada juga tekniknya sampai ke pipi. Ada 2 macam teknik. Nah, sampai dagu. Yang keempat itu rilis atau melepaskan anak panah. Jadi hanya teknik itu aja yang diulang-ulang. Kalau orang awam melihatnya terlihat mudah ya, terlihat mudah. Kalau kita ngelihat atlet di TV ya, di TV di YouTube kan kayak Mbak Diananda kan, terus ada Mas Riau Ega kan, Mas Prima Wisnu, itu kan mereka kayak enak banget, kayak gampang banget nariknya ya gitu. Berlatihnya, memanahnya kayak enak banget. Tapi kalau udah dicoba, oh begini tuh rasanya gitu. Nah, ya mungkin Kayaknya nanti bisa lah dicoba kalau aku kapan-kapan. lihat di apa atlet-atlet yang kemarin juga di SEA Games gitu, Iya, nafas gitu juga berpengaruh ya? iya Mengatur benar nafas. sekali. Itu ada babnya pelatihan untuk manajemen diri ya, atau mengatur psikologi kita. Jadi di panahan itu sebenarnya yang dilatih itu mayoritas ialah psikologi kita, psikis Oke. kita. Kalau fisik itu juga dilatih, namun proporsinya itu nggak terlalu banyak. Tetapi lebih ke dalam bagaimana kita itu mengatur emosi kita. Sehingga kalau kelihatan tuh kalau seorang pemanah, kalau dia latihannya benar, rutin, itu salah satu sifat yang paling menonjol dari yang terlihat dari seorang pemanah itu ialah sikapnya selalu tenang. Oh, oke, Gitu, oke. sikapnya selalu tenang Pantesan gitu. kalem-kalem gitu ya. Iya, kalem, santai, tenang. Kalau ada masalah, santai aja, santai. Kita fokus aja dulu. Apa sih sebenarnya masalahnya gitu. Itu kalau dibawa kehidupan itu luar biasa dan saya ngerasa sendiri sih betul. Oh, begini rasanya. Biasanya tadi kan ada latihan fisik ringan gitu. Nah, biasanya latihan fisik Ya itu bisa. berupa apa? Biasa ya yang general aja kayak push up, terus juga plank, ya namanya push up, plank, terus juga latihan sit up juga ada gitu. Nggak berat-berat sih kayak ngangkat beban 100 kilo enggak kok, enggak ada kayak gitu ya. Hanya lari biasa jogging. Jadi fisiknya itu fisik-fisik yang general yang seperti kita ketahui gitu. Hmm. Nah, Ya. sebagai aku nih sebagai orang awam, apa sih alasan kenapa aku tuh harus mempelajari panahan atau dari Afik sendiri? Iya, pertanyaan bagi kita teman-teman ya yang awam ya. Saya sebenarnya refer back lagi ke zaman saya pertama kali latihan ya. Pertama yang harus kita sadari bahwa kadang persepsi masyarakat itu menganggap bahwa panahan ini olahraganya
ya gitu-gitu doang gitu kan, nggak ada seru-serunya. Nah, tapi kita harus singkirkan persepsi itu dulu gitu. Justru memanah itu merupakan olahraga yang seru gitu. Serunya apa? Ketika kita sudah memahami bagaimana enaknya melepaskan anak panah itu. Jadi rilisnya itu, feelingnya itu gimana itu nanti Ada ketika udah kepuasan, latihan, ada kepuasan. ya ada kepuasan tersendiri. Apalagi nih kalau misalnya kita memanah, seluruh anak panah itu masuk ke 10. Wah, itu rasanya itu luar biasa. Nah, itu. Jadi di panahan itu memiliki ngajarin kita ya untuk merasa memberikan self apa namanya reward ya, self reward itu bagus sekali gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memanah itu merupakan olahraga yang gampang gitu. Ada beberapa yang merasa bahwa oh susah banget latihannya. Enggak. Justru memanah ini olahraganya gampang. Kenapa? Karena gerakannya itu doang gitu. Diulang. Gitu. Beda kayak misalnya nih, mohon maaf, misalnya ada olahraga basket contohnya ya. Kita harus lari banyak-banyak, terus lompat tinggi-tinggi, kadang ada teknik apa kan bingung sendiri. Kalau panah cuma gitu-gitu doang gerakannya. Dan yang selanjutnya juga paling kita harus sadari bahwa memanah ini ngajarin kita untuk gimana kita bisa mengatur emosi kita. Jadi kalau teman-teman para pemula yang punya masalah misalnya gampang stres misalnya kan, atau orang yang nggak tenang ya kan, atau suka gerasa gerusuk, nah coba deh belajar panahan, itu seru banget gitu. Ya. Berarti tadi udah manfaat-manfaatnya panahan juga ya. Nah, sebagai Ya. orang awam nih, apa sih yang perlu Mm, aku persiapkan gitu? Contohnya alat-alatnya. Alat untuk Iya. pemula, starter kit. Itu apa aja Ya, biasanya? starter kit. Iya. Jadi kalau kita pemula, saya sarankan pertama yang harus dilakukan pemula itu dia harus cari klub dulu. Cari Nah, klub. jadi yang ya cari klub dulu. Jadi kita nggak bisa memungkiri ya bahwa olahraga panahan ini merupakan salah satu olahraga yang mempunyai resiko besar. Resiko Oke. besar. Kalau misalnya dilaksanakan dengan tata cara yang tidak mengutamakan safety, bisa mengakibatkan kecelakaan. Dan kecelakaannya ini berbahaya gitu kan, terutama pada orang lain. Bisa paling fatalnya itu bisa membunuh gitu. Kenapa? Karena anak panah kita itu ujungnya besi gitu. Kalau terkena dengan yang bukan bantalan target itu berbahaya. Jadi harus benar-benar gabung dengan klub, join sama orang-orang yang udah paham, yang sudah paham tentang olahraga panahan sebelumnya gitu. Dan lebih baik lagi kalau misalnya klub itu punya pelatih yang tersertifikasi kan, baik itu oleh Perpani ataupun oleh INAISP. Jadi ada 2 organisasi yang mempunyai sertifikasi untuk pelatih panahan gitu. Nah, kalau udah ketemu klub, baru nih bisa kita ngomong tentang starter kit atau peralatan-peralatan. Nah, kalau saya berdasarkan pengalaman, kalau seorang pemula itu ada baiknya kalau mau udah punya niatan buat beli alat-alat panahan, mulai dari yang termurah dulu. Jangan yang termahal. Jadi alat-alat panahan tuh ya emang mahal. Kenapa? Karena proses pembuatannya itu loh. Pembuatannya itu hampir sama kayak kita bikin handphone gitu. Sangat detail sekali gitu. Karena kalau ada pergeseran sedikit dari settingan, itu akan berubah 100 berapa persen hasil dari tembakan kita. Itu kenapa alat-alatnya mahal. Nah, jadi mulai dulu dari yang murah. Nah, yang murah itu bisa dimulai dari anak panah dulu. Nih contohnya nih ada anak panah ya. Nah, ini anak panah. Kita mulai dari anak panahnya ada dulu. Jadi anak panah itu kan banyak tipenya ya. Yang saya share juga ada di video saya kan, ada share-nya. Jadi anak panah itu banyak macamnya. Ada yang bambu, ada yang fiber, ada juga yang karbon dan aluminium. Nah, silakan pilih anak panah sesuai dengan teman-teman pengennya jenis atau bahan apa. Nah, kalau yang saya pegang ini bahannya karbon. Kalau karbon itu harganya antara 45 sampai 100.000 harganya. Jadi berbeda-beda. Itu bergantung dengan dari mana produk itu berasal dan juga seberapa bagus kualitas karbonnya. Itu beda-beda. Nah, terus juga itu 1 biji ya, 1 arrow hitungannya. 40.000 Dan sampai 100.000. Wah. ya 45.000 sampai 100.000. Kalau arrow saya ini harganya 75.000 satunya. Nih, yang ini ya. 75.000. Jadi dikali 6. Itu yang pertama. Yang kedua, beli safety. Ya, silakan teman-teman utamakan untuk membeli safety terlebih dahulu. Persiapkan safety-nya. Safety-nya itu ada 3 macam ya. Ada yang namanya ini arm guard ya, arm guard. Ini arm guard. Ini untuk melindungi lengan. Oke. Melindungi lengan. Kemudian ada juga, saya ambil dulu, ada namanya, ini namanya finger tape. Ya, ini untuk melindungi jari. Nih,
biar jarinya nggak sakit ketika narik tali busur. Oke. Nah, lalu kemudian ada namanya pelindung dada, chest guard, ya. Ada di dalam tas saya, jadi nggak bisa saya tunjukin ya. Jadi tiga safety itu, kemudian arrow. Nah, lengkapi dulu yang peralatan tersebut. Nanti kalau udah latihan lumayan rutin, 3 bulan, 4 bulan, baru kita boleh lanjut ke beli busurnya gitu. Kenapa? Oh. Karena harga busur itu lumayan mahal gitu. Untuk yang busur-busur tipe-tipe impor ya, untuk tipe-tipe impor. Tapi ada juga busur-busur yang tipe-tipe lokal ya, yang cukup terjangkau. Namun memang dari segi kualitas ya sama, kualitasnya lokal juga gitu. Berarti kalau awal-awal busurnya itu boleh pinjem dulu gitu ya? Iya, benar ya. Jadi biasanya kalau di klub itu dipinjemin oleh klubnya untuk busur. Nah, gitu. Memang ada safety juga dipinjemin, tapi harus bergantian biasanya. Bergantian atau ya ganti-gantian pakainya gitu kan. Ya kalau misalnya teman-teman nggak merasa ilfil, kan safety kan ini misalnya nih, ini kan ada bekas keringat. Ya. Kita nggak tahu kan bekas keringat. Ya, Nah, itu benar, nanti kan benar. terus juga ini jari juga bekas keringat kan, kita nggak tahu kan. Terus juga chest guard juga bekas keringat segala macam. Nah, kita nggak enak juga kan kalau makainya bareng-bareng gitu. Nah, lebih baik siapkan dulu safety-nya, lalu kemudian siapkan juga arrow-nya. Kalau busur bisa pinjem. Ntar kalau udah rutin, udah niatnya buat latihan itu udah kuat, udah mantep, baru beli busur gitu. Nah, ketika akan beli busur, saya kasih tips buat teman-teman ketika mau membeli busur. Pertama, teman-teman silahkan untuk mendiskusikan kepada pelatihnya masing-masing. Mau jenis busur seperti apa, terus kemudian berat tarikannya berapa, tingginya berapa. Karena busur itu punya spesifikasi masing-masing. Jadi setiap orang itu punya ukuran busur masing-masing. Jadi nggak bisa asal one for all, enggak. Jadi satu orang satu jenis gitu. Nah, jadi silakan diskusikan dengan pelatihnya. Nah, kemudian kalau udah dapet, biasanya untuk pemula itu menggunakan busur yang namanya standar bow. Di Indonesia dikenal sebagai standar bow. Tapi kalau di World Archery itu tercatat sebagai namanya recurve bow, ya recurve bow atau wooden recurve bow. Jadi busur recurve yang bahannya dari kayu. Nah, biasanya itu untuk yang pemula. Nah, jadi pertama tanyakan dulu dengan pelatih. Yang kedua, teman-teman coba mulai cari referensi dari sekarang, bisa harga setiap busur itu berapa sih sebenarnya satu busur itu. Nah, gitu. Rata-rata Biasanya berapa untuk tuh busur harganya? ya rata-rata kalau busur-busur itu yang dari produk-produk impor itu rata-rata harganya mulai dari 1 juta sampai dengan 1,7 juta. Wah, Nah, itu berbeda. lumayan Jadi juga ya, tergantung harus dengan nabung dulu tuh. ya harus nabung dulu, benar. Jadi selama periode 3 bulan latihan itu mungkin bisa disisipkan sedikit demi sedikit nabung untuk membeli busur nanti di mungkin setengah tahun latihan gitu kan. Gitu. Jadi itu harganya itu bergantung dengan berasal dari mana produk tersebut gitu. Untuk yang busur-busur jenis impor kan gitu kan. Ya bisa, ini sebut merek boleh nggak? Sebut merek Boleh, misalnya. nggak apa-apa, nggak masalah. Boleh, oke, ya. Oke, yang misalnya ini contoh kalau mau yang sekitar range 1 juta sampai 1,3 itu ada nama busur jandau, itu dari Cina. Ada juga busur black sheep namanya. Nah, kalau itu busur-busur dari Cina. Busur-busur Cina itu karakteristiknya mereka kebanyakan limbs bagian yang bengkoknya itu lembut, limnya lembut untuk ditarik. Nah, tapi untuk akurasi sebenarnya oke juga, bergantung dengan bagaimana teknik dari pemanah itu sendiri. Nah, yang kedua ada juga busur yang berasal dari Korea, busur-busur Korea. Contohnya itu ada Kartel, gitu kan, ada juga Semik, gitu kan, banyak busur-busur Korea. Harga busur-busur Korea itu sekitar 1,6 sampai 1,8 ya kalau di marketplace itu. Jadi mau pilih busur yang mana tersilakan, yang mau merek apa silakan, terserah bergantung dengan diskusi dengan coachnya. Nah, kalau ada juga busur-busur lokal. Nah, busur-busur lokal itu untuk yang standar bow yang udah saya coba dan juga saya rasakan performanya oke, hampir bisa menyamai ya, bisa bersaing dengan busur-busur yang impor. Itu harganya sekitar mulai dari 900 sampai 1,3. Harganya lebih murah daripada busur-busur impor. Sebenarnya kenapa busur-busur impor itu mahal ya karena pajaknya sebenarnya. Kena pajak itu loh mahal, Kalau kena pajaknya kualitasnya gitu. gimana kualitasnya sendiri? Kalau kualitasnya selama saya pakai ya, saya udah memanah itu udah hampir 1.000 euro ya untuk busur yang lokal yang saya punya ada nih. Oke, untuk jarak 10-15 meter itu udah lumayan banget bagus.
tinggal nanti bergantung lagi nih ke teknik dan bagaimana teman-teman sendiri untuk merawat busurnya itu. Tapi untuk kualitas oke, endurance-nya oke, bagus. Juga untuk estetisnya juga bagus ya. Nggak jauh-jauh beda segi estetisnya dengan busur-busur impor gitu. Kalau misalnya ya ibarat kalau dibawa tanding ya nggak kelihatan kalau itu busur lokal gitu. Nambah, Iya. iya gitu. Ya karena busur-busur impor itu kan kebanyakan ya mereka bikinnya itu sistem, kalau kita belajar yang dipelajari namanya yang push ya, yang banyak, yang langsung banyak. Jadi dia pakai mesin yang benar-benar dikhususkan gitu. Kalau Iya, kita iya, kan iya. kalau di Indonesia yang lokal masih semi automated ya, jadi masih Handmade, nggak handmade. terlalu, Ada handmade-nya gitu. iya, handmade ya gitu. Jadi tingkat errornya mungkin ada juga, cuman beberapa busur yang sudah saya coba yang lokal ini sampai dari awal dari dulu sampai sekarang ini udah mulai mengalami peningkatan ya dari segi kualitasnya gitu. Nah, Nah, itu untuk berarti busur. berarti kalau Mhm. apa tadi perawatan busur sendiri itu gimana tadi? Kan tadi dia Ya disebut. kalau ya untuk perawatan busur sendiri sebenarnya gampang ya. Pertama, busur itu jangan sampai basah, jangan sampai basah. Hmm. Jadi kalau misalnya cuacanya hujan, ya sekedar intik-intik nggak jadi masalah. Setelah latihan segera dibersihkan, dilap gitu. Nah, kemudian kalau hujan deras jangan latihan gitu, jangan latihan, berbahaya. Karena bahan dasar kayu ya, bahan dasar busurnya kan Oh kayu iya ya. Jadi benar. kalau nanti airnya nyerap ke dalam bisa menyebabkan bahannya itu kropos gitu kan. Fatalnya ya bisa patah gitu kan. Itu yang selanjutnya yaitu setelah selesai latihan itu busurnya dilepasin semua. Jadi busurnya itu kan sistemnya bongkar pasang ya. Nah, Mhm. kalau udah latihan silakan dibongkar lagi. Jangan dibiarin aja gitu. Enggak boleh, enggak boleh ya. Nah, yang selanjutnya yang paling fatal yaitu jangan menggunakan busur atau menarik busur tanpa anak panah, ya kan? Kemudian melepaskan talinya. Jadi ketika kita narik busur nih tanpa anak panah ya, Hmm. kemudian talinya langsung kita lepas. Oh, Nah, itu itu dilarang, itu apa tuh? dilarang. Kenapa? Kenapa? Itu Efeknya apa? dilarang. Kenapa? Efeknya nanti bagian limbsnya itu yang bengkoknya itu bisa patah. Bisa patah. Kenapa? Karena energi yang dari string kan stringnya kan berbentuk segitiga ya. Hmm. Ini kan Ya. dia punya power. Nah, powernya itu kan seharusnya kita salurkan ke anak panah. Hmm. Tapi karena nggak ada anak panah, akhirnya terbentur ke limbsnya. Nah, itu Oh bisa ya paham Pak. menyebabkan limbsnya patah gitu. Nah, itu jadi teknik ya, terus cara pemakaian juga harus diperhatikan. Sisanya ya aman-aman aja ya, disimpan di tempat yang bersih, jangan lembab gitu. Nah, Nah, tadi itu kan untuk sudah perawatan sudah busur ya. disebutkan aksesoris-aksesorisnya dan ini kebetulan Hmm, kayaknya Afik ini juga punya marketplace sendiri kan? iya. Ya alhamdulillah sudah mulai ya, saya udah mulai ya sekitar 2 tahunan ini ya, 2 tahunan Nah, ini jadi daripada selain bingung-bingung ntar langsung ke iya, marketplace-nya Afik aja udah pasti iya, bisa bisa pilih yang bisa. bagus ya nggak? Iya, insya Allah bisa juga kontak saya ya gitu. Kalau market saya itu saya buka di Tokped ya, di Tokopedia, namanya AWP Archery Shop. Silakan teman-teman kalau mau lihat-lihat busur, saya sediain semua busur lokal, lokal sama impor ada, semua Mantap. jenis aksesoris juga ada gitu. Nah, Boleh kalau nanti kan tanya aja gitu, nggak gampang perlu kok. susah-susah. Ini cari yang bagus yang biar Iya, nanti bisa langsung siap. diskusi di apa marketplace-nya kayak Di, gitu. iya benar Terus sekali. biasanya Oke. ini panggilannya apa? Biasanya pelatih pelatih Afik atau coach Afik gitu? Iya, kalau di Panahan biasa kita panggilnya coach ya, coach. Coach Ya. ya. Coach Afik, ya coach Afik bisa dipanggil coach. Awal-awal ketika saya baru selesai sertifikasi pelatih, itu pas ngelatih dipanggil coach itu aneh rasanya, wah kok coach ya, aneh gitu. Cuman Canggung, canggung, udah, canggung. iya canggung banget kan. Coba kalau ya udah hampir 2,5 tahun ini melatih, alhamdulillah udah terbiasa ya, udah terbiasa dipanggil coach. Dulu awal-awal wah kok aneh ya, biasanya dipanggil nama aja, tapi ketika di lapangan udah dipanggil coach sekarang gitu. Tapi Biasanya latihan ya di mana nih? Kalau si coach Afik ini biasanya latihan di mana dan sama siapa? saya biasanya latihan di 3 tempat ya, di 3 tempat. Saya itu latihannya ada di Jakarta Pusat, di Jakarta Pusat. Kemudian ada juga di Depok satunya, dan satu lagi di kampus kita gitu, di kampus di Jakarta Selatan. Gitu. Jadi tiga tempat itu saya latihan. Kalau di Jakarta Pusat itu bareng teman-teman member ya, klub namanya itu Gema Archery. Kalau di Depok itu juga sama ya, itu teman-teman juga member juga ada namanya
bersama banyak sih coach-coachnya, itu ada 4 orang di sana. Kita di sana ngajar untuk anak-anak les, banyak anak-anak les yang Oh, oke situ. oke oke. Ya, Private kalau gitu di atau secara ya berkelompok biasanya? saya berkelompok. Ya, saya berkelompok. Terus kalau di Jakarta Selatan itu di kampus ya, bersama dosen dan juga teman-teman mahasiswa yang lain gitu. Ya Itu sisanya apa kadang silaturahmi dengan serunya latihan panahan bersama siswa-siswa gitu gimana? ya kalau sama siswa-siswa ya terutama adik-adik gemes ya, anak-anak kelas 1, kelas 2 SD itu sebenarnya yang serunya itu bagaimana kita mengkondisikan mereka gitu kan. Karena kalau di umur-umur yang kecil-kecil itu ya kebanyakan kita ajak bermain gitu, bukan serius latihan. Nah, kalau udah naik ke tingkat SMP, SMA bahkan dewasa itu kita mulai bisa melakukan serius latihan, tapi tetap dengan porsi-porsi dan juga manajemen pelatihan yang sesuai dengan umur mereka kan gitu. Karena setiap umur itu punya proporsi yang berbeda-beda kan gitu, dan juga power berbeda-beda. Kita nggak bisa nyamain proporsi latihan orang dewasa dengan proporsi latihan anak-anak SMP gitu kan, berbeda gitu. Dan yang paling menantangnya itu ialah ketika para atlet-atlet ini itu ketika mereka akan mengikuti ujian atau mengikuti perlombaan. Nah, itu sangat menantang sekali tuh gitu. Kita bagaimana harus mempersiapkan fisik mereka, harus mempersiapkan juga psikologi mereka kan, karena kalau udah mau hari H itu kan rasanya duk gitu kan. Hasil latihan selama setengah tahun itu bisa tiba-tiba hilang gitu kan ketika di lapangan. Nah, itu hal yang cukup menantang juga gitu bagi para pelatih. Nah, seperti itu sih. Afik ini kan sebagai coach, apakah siswa-siswanya ada peluang untuk jadi atlet nasional gitu? Ya, Ada nggak kalau peluang-peluang sebagai atlet nasional? iya, jadi kalau sebenarnya untuk peluang atlet ya di bidang panahan itu sebenarnya sangat terbuka sekali gitu kan. Everyone can be an athlete in archery. Jadi semuanya itu bisa jadi atlet dalam panahan asal mengikuti prosedurnya gitu. Yang pertama dia harus join ke klub. Itu yang pertama, dia harus terdaftar dulu ke klub. Makanya tadi saya bilang dari awal harus ikut klub dulu. Jangan sendiri-sendiri gitu kan, harus ikut klub. Nanti kalau udah rutin di klub, nanti bisa mengikuti seleksi-seleksi yang diadakan oleh pihak instansi terkait gitu kan. Mulai dari cabang daerah, terus naik ke provinsi, sampai ke nasional gitu. Dan rata-rata jenjang karirnya untuk bisa sampai ke nasional itu, kalau melihat dari atlet-atlet sebelumnya kayak Mbak Diananda, Mas Riau Ega, itu mereka udah latihan mulai SMP, mereka latihan gitu. Mulai SMP latihan gitu. Tapi nanti bergantung ya, kalau misalnya bisa mengikuti lolos di tahap seleksi-seleksi dari daerah sampai ke nasional itu bisa. Kalau bisa. Berarti Semuanya terbuka ya? bisa, iya terbuka sekali gitu untuk cabang di olahraga panahan ini. Dan olahraganya individual. Jadi benar-benar mengutamakan bagaimana kita bisa men-challenge diri kita sendiri gitu. Challenge di panahan itu ialah dirinya sendiri gitu. Bagaimana dia mengatur emosinya, bagaimana dia disiplin akan teknik, disiplin sama latihan. Kalau hal-hal tersebut sudah bisa dijalani, insya Allah karir ya, terutama menjadi atlet ataupun menjadi pelatih dan segala macam itu gampang untuk dilalui gitu. Kalau target dari Coach Afik sendiri apa nih targetnya? Ya, kalau saya sendiri sekarang ya kalau untuk menjadi atlet mungkin sudah jauh ya, udah umurnya udah jauh dan udah telat banget gitu kan gitu. Nah, tapi jadi sekarang ya saya punya target, kalaupun saya belum memiliki kesempatan untuk misalnya menjadi atlet gitu kan, sekelas atlet, ya saya harus memperbanyak ilmu-ilmu saya tentang panahan. Yang kemudian nanti ilmu ini saya coba untuk diekstraksi, kemudian kita coba jadikan share kepada calon-calon atlet ini nanti gitu. Kalaupun saya nggak jadi atlet, ya semoga nanti para orang-orang yang saya latih itu menjadi atletnya gitu. Nah, itu target yang paling lama ya, yang long term-nya gitu. Kalau untuk yang short term-nya ini ya semoga setelah COVID ini ya rencana kita tetap lanjutkan sistem latihan kita gitu kan. Terus juga event-event olahraga panahan itu kan banyak tuh yang mundur. Di cancel Nah, kita gitu ya? ya di cancel ya, benar sekali kan, di cancel ini udah banyak kan. Jadi kita mulai persiapkan kembali para diri kita sendiri dan juga para pemanah-pemanah yang lain itu untuk berlatih, mulai intens lagi berlatih
sehingga nanti bisa mengikuti ajang-ajang perlombaan tersebut gitu kan. Dan ya selanjutnya juga tetap continue sama usaha-usaha yang sudah saya lakukan ya. Mantap. Kegiatan-kegiatan apa namanya dagang ya, wirausaha yang sudah saya lakukan di Panahan gini. Seperti itu sih Oh. target-target saya. Oke, jadi mungkin bincang-bincang dengan Coach Afik segini dulu ya. Nanti kalau penonton yang ada pertanyaan bisa komen di bawah, nanti Iya, boleh. salurkan ke Coach Afik atau bisa kontak Coach Afik langsung kemana nih kalau mau kontak? Boleh. Kalau saya media sosial insya Allah open ya, jadi di IG bisa ketik saja IG itu nama saya @afik.hidayatullah, itu IG saya. Di marketplace bisa ketik di AWP Archery Shop Itu gitu. bisa diskusi di situ ya. Iya, bisa diskusi semua di tiga piranti tersebut, bisa semua kok insya Allah. Mantap, Gitu. oke lah. Nah, buat kalian yang sudah nonton, terima kasih banyak. Buat Afik juga, terima kasih banyak atas waktunya, Iya. Afik. Oke, Sangat sama-sama. Luar sangat biasa. membuka Mantap Kak Punta. sangat membuka wawasan lah. Gila sih, keren banget Iya. pokoknya. Oke Oke, lah, ya terima kasih kita juga. ketemu di episode berikutnya dan sampai jumpa. Oke, see you. The ground shake.